Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Amelia Putri dengan NIM 2205110949, yang mana pada video ke-7 ini kita akan membahas mengenai teori Maslow dan bagaimana cara penerapan teori Maslow di dalam sebuah cerpen, yakni cerpen yang saya analisis adalah karya dari Siti Romlah yang berjudul Aku dan Keluargaku. Ayo saksikan videonya. Yang pertama ada hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow merupakan salah satu teori motivasi yang terdiri dari model 5 tingkat kebutuhan manusia. Biasanya sering digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam bentuk kerucut atau mirip seperti piramida. Dari hierarki paling mendasar atau bawah ke atas, kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologis atau fisik, yakni terdiri dari makanan dan pakaian. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan, yakni seperti keamanan kerja dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki, seperti rasa persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan harga diri, dan yang kelima ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya sejarah singkat tentang teori Maslow. Teori kebutuhan Maslow akrab disebut dengan teori motivasi kebutuhan. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan oleh seorang psikolog yang juga seorang teoretikus berasal dari Amerika Serikat bernama Abraham Maslow. Secara garis besar, Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Ayo kita kenal lebih dalam pencetus teori Maslow, yakni Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Di usianya yang ke-62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970, Abraham Harold Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, menghembuskan nafas terakhirnya di California, Amerika Serikat. Dikarenakan Abraham Maslow mengalami serangan jantung. Abraham Maslow dikenang dan dikenal sebagai pionir yang bergerak di bidang psikologis dengan mencetuskan sebutan humanistik psikologis untuk menyebutkan dirinya semenjak Abraham Maslow mulai memahami bagaimana pikiran seorang individu berjalan. Perlu teman-teman ketahui model 5 tahap hierarki kebutuhan Maslow. Maslow pada tahun 1943 sampai 1954 menyatakan bahwa orang termotivasi untuk mencapai kebutuhan tertentu dan bahwa beberapa kebutuhan didahulukan daripada kebutuhan yang lain. Kebutuhan kita yang paling mendasar adalah kebutuhan kelangsungan hidup, yakni fisik, fisiologis. Dan kebutuhan ini akan menjadi hal pertama yang akan memotivasi perilaku kita. Setelah level itu terpenuhi, maka kita akan melangkah pada level kebutuhan berikutnya yang memotivasi perilaku kita. Begitu seterusnya. Tingkat yang mendasar yakni kebutuhan fisiologis dan biologis. Ini merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Misalnya udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, tidur. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Maslow menganggap kebutuhan fisiologis yang paling penting karena semua kebutuhan lainnya menjadi sekunder sampai kebutuhan ini terpenuhi. Yang kedua, perlu teman-teman ketahui, tingkat dasar yang kedua yakni kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis individu terpenuhi, maka seseorang akan naik pada kebutuhan akan rasa aman yang menjadi penting. Orang ingin akan mengalami keteraturan, prediktabilitas, dan memegang kontrol dalam hidup mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat. Misalnya nih, polisi, sekolah, bisnis, dan perawatan medis. Contoh lain yakni keamanan emosional, finansial, hukum, ketertiban, kebebasan dari rasa takut, stabilitas sosial, properti, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang ketiga yakni tingkatan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, kebutuhan manusia tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial yang melibatkan perasaan memiliki, kepemilikan, mengacu pada kebutuhan emosional manusia untuk melakukan hubungan interpersonal, afiliasi,
keterhubungan dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, kebutuhan memiliki antara lain persahabatan, keintiman, kepercayaan, penerimaan, menerima, memberi kasih sayang, dan cinta. Tingkat keempat yakni kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow yang mencakup harga diri, pencapaian, dan rasa hormat. Teman-teman sekalian, Maslow mengklasifikasikan kebutuhan penghargaan menjadi dua kategori, yakni yang pertama ada penghargaan untuk diri sendiri, contohnya martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Dan golongan yang kedua yakni keinginan untuk reputasi atau rasa hormat dari orang lain, misalnya status dan prestis. Maslow juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa hormat atau reputasi paling penting bagi anak-anak dan remaja yang mendahului harga diri atau martabat yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, kebutuhan tingkat paling atas yakni aktualisasi. Kebutuhan ini merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow dan mengacu pada realisasi potensi seseorang, pemenuhan diri, dan mencari pertumbuhan pribadi dan pengalaman puncak. Maslow pada tahun 1943 menggambarkan tingkat ini sebagai keinginan untuk mencapai segala sesuatu yang seseorang bisa capai, untuk menjadi yang paling bisa. Individu dapat merasakan atau fokus pada kebutuhan ini dengan sangat spesifik. Misalnya, satu individu mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi orang tua yang ideal. Di sisi lain, keinginan dapat diungkapkan secara ekonomi, akademis, dan atletik. Bagi orang lain, itu dapat diekspresikan secara kreatif dalam lukisan, gambar, atau penemuan. Kita sudah mengetahui secara singkat mengenai teori Maslow. Tugas kita sekarang yakni menganalisis bagaimana teori Maslow itu penerapannya di dalam sebuah cerpen. Ayo kita analisis cerpen karya Siti Romlah yang berjudul Aku dan Keluargaku, di mana di dalam cerpen ini terdapat tokoh aku, ibu, ayah yang tidak disebutkan namanya di dalam cerpen. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh aku yang tidak bisa lagi berkumpul dengan keluarganya karena harus kuliah di luar kota, di mana sang tokoh memiliki tekad yang sangat kuat untuk membalas jasa kedua orang tuanya yang sudah bekerja keras demi menyekolahkan sang tokoh aku. Tokoh aku merupakan anak tunggal di keluarganya dan ia terlahir di dalam keluarga yang sangat sederhana. Nah, apa saja tahap teori kebutuhan Maslow yang terdapat dalam cerpen berjudul Aku dan Keluargaku karya Siti Romlah tersebut? Ayo kita kupas secara mendalam. Pada kutipan pertama berbunyi, kebersamaan keluarga adalah salah satu kebahagiaan dalam hidupku, di mana keluargaku pun bisa bercanda tawa dan nonton televisi bersama. Artinya, sang tokoh aku sedang berada pada tingkatan teori pertama. Mengapa demikian? Karena kebersamaan keluarga merupakan suatu kehangatan yang dibutuhkan setiap individu. Dan apabila hal itu tidak didapatkan, maka seperti ada yang tidak lengkap dalam hidup ini. Kehangatan termasuk ke dalam tahap fisiologis yakni tingkat paling mendasar. Kutipan selanjutnya yakni, keluargaku harus bekerja keras membiayai kuliahku, sedangkan aku menjalankan kuliahku untuk membalas kerja keras keluargaku. Artinya sang tokoh ingin mencapai sesuatu, memiliki target dengan menjalankan kuliahnya sebaik mungkin agar dapat membalas kerja keras keluarganya. Nah, proses pencapaian ini masuk ke dalam tahap yang kedua yakni penghargaan. Tokoh aku membutuhkan penghargaan dari keluarganya setelah menjalani proses panjang yang akan ia jalani ke depannya. Nah, di dalam cerpen pada kutipan yang ketiga ada kalimat, sebenarnya aku adalah anak tunggal, maka wajar saja bila semua yang aku inginkan pasti dituruti. Tetapi itu dulu, sekarang aku sudah lebih dewasa. Keluargaku sangat sabar menghadapi sifatku. Nah, dari kutipan tersebut sosok aku sedang pada tahap tingkatan kedua, yakni kebutuhan rasa aman. Alasannya yakni tokoh aku memegang kontrol dalam hidupnya dan keluarganya begitu sabar menghadapi sifatnya. Artinya dalam keluarga si tokoh aku ini, keluarganya begitu memberikan rasa keamanan kepada sang tokoh sehingga semua keinginannya selalu dipenuhi dan dituruti. Oke, kita lanjut.
Ada kutipan yang berbunyi, "Aku ingin sekali membahagiakan mereka di bangku perkuliahan dengan menyandang gelar sarjana, itu janjiku." Nah, di dalam kutipan ini artinya tokoh aku memiliki kebutuhan penghargaan, yakni jenis kebutuhan penghargaan yang kedua, keinginan penghargaan untuk membuat orang lain terkesan. Latar belakangnya yakni ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan gelar sarjana yang ia dapatkan nantinya. Pada kutipan yang kelima di dalam cerpen, terdapat kalimat yang berbunyi, "Aku mempunyai kedua orang tua yang sangat perhatian dan selalu mensupport aku untuk sukses di dunia dan di akhirat." Artinya tokoh aku berada dalam keluarga yang penuh kestabilan, menyokong sesama, dan ini masuk ke dalam kebutuhan akan rasa aman. Keluarga sang tokoh selalu memberikan semangat sehingga tokoh aku nyaman menjalani kehidupannya, karena support dari keluarga itu sangat penting. Nah, kutipan yang terakhir berbunyi, "Aku rasa cukup nyaman dan keluargaku cukup terkenal di lingkungan." Dari kutipan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan si tokoh aku begitu terpenuhi. Kebutuhan akan rasa aman, nyaman, keamanan, dan kenyamanan yang ia dapatkan dari keluarga serta lingkungannya. Itulah penjelasan mengenai teori Maslow yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video ke-8. Bye-bye.